Selamat siang. Kita kembali lagi di seri Unasman Karakter Building, dan hari ini kita sudah memasuki seri keempat ya, dengan tema kepemimpinan. Oke, host untuk hari ini sedikit berganti karena sesuatu dan lain hal. Tapi semoga semangat bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti live streamingnya kita masih tetap full. Adik-adik mahasiswa juga masih tetap semangat mengikuti seri kepemimpinan hari ini ya. Oke, kalau kemarin-kemarin, ya bukan kemarin-kemarin sih, pada dasarnya mungkin kita sudah tahu bahwa kepemimpinan itu identik dengan yang namanya pemimpin atau leader atau leadership. Tetapi pada dasarnya tahukah kita apa sebenarnya pemimpin itu sendiri seperti apa, atau teknik-teknik kepemimpinan itu seperti apa? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai itu semua ya, bersama narasumber kita siang hari ini ya, dan mungkin narasumbernya juga pada siang hari ini tidak asing lagi bagi adik-adik di Unasman ya. Beliau adalah Bapak Warek 2 di Unasman, Bapak Dotrandas Haji Syuaib Hanan ya. Sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Tapi sebelumnya adik-adik kembali mengingatkan, kemarin-kemarin kita sudah membagikan survei ya, sejauh mana adik-adik, bapak ibu peserta live streaming juga bisa membagikan atau memposting pertanyaannya melalui live chatnya kita ya. Sebentar, pertanyaannya tentu saja akan disampaikan kepada pemateri kita hari ini. Oke, untuk menggunakan waktu seefisien mungkin karena kita tadi sedikit telat ya masuknya ya, langsung saja kita serahkan kepada pematerinya kita hari ini. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang para pendengar yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berjumpa lagi lewat udara dalam menyampaikan materi perkuliahan kita, yaitu kepemimpinan. Sebelum saya mengulas lebih jauh tentang apa itu kepemimpinan, maka di sini saya akan ketengahkan dulu beberapa pendapat para ahli, utamanya dari pendapat P. Siagian. Ada beberapa tahapan yang harus kita lewati sebelum membicarakan tentang kepemimpinan itu sendiri. Tahapan yang saya maksudkan di sini adalah administrasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa administrasi itu pengertiannya adalah secara umum suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam artian sempit, itu menyangkut masalah perkantoran, kegiatan perkantoran, yaitu mengetik misalnya, pembukuan, arsip, dan lain-lain. Dengan demikian oleh Pak Siagian menjelaskan bahwa kunci daripada administrasi adalah organisasi. Kenapa dikatakan organisasi sebagai kunci daripada administrasi? Karena kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam sesuatu pekerjaannya harus memiliki wadah. Wadah inilah yang ditampung di dalam suatu organisasi. Karena dilihat dari sebagai wadah, maka organisasi sebagai tempat pelaksanakan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan. Maka di sini katakan bahwa kunci administrasi adalah organisasi. Nah, kemudian di dalam wadah itu perlu ada orang yang mengelola atau yang menggerakkan orang-orang yang akan bekerja sama. Itu yang disebut dengan manajemen. Karena manajemen di sini adalah keterampilan seseorang untuk menggunakan tenaga orang lain untuk bekerja bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan. Nah, di sini juga oleh Bapak Siagian menjelaskan bahwa kunci daripada organisasi itu adalah manajemen. Nah, kemudian di dalam manajemen itu, untuk dapatnya melakukan suatu pengarahan atau pembimbingan,
maka dibutuhkan suatu leadership atau manager atau kepemimpinan. Nah, di sini untuk berhasilnya kegiatan kerjasama tersebut perlu ada yang memimpin atau yang mengarahkan atau yang membimbing tentang orang-orang untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sebagai seorang pemimpin yang baik, maka di sini dibutuhkan suatu bagaimana kemampuan, keterampilan seorang pemimpin untuk membuat suatu keputusan. Dengan demikian, Pak Siagian mengatakan bahwa inti daripada manajemen adalah leadership. Ya. Berbicara masalah kepemimpinan di sini, ada beberapa pendapat yang saya ingin sampaikan dulu tentang kepemimpinan itu. Ya, kepemimpinan adalah seseorang yang dapat mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan, membimbing kelompok atau organisasi dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Nah, kemudian menurut Tit, Terry, dan Hoyt dalam Inyati, bahwa kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasari pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Ya. Nah, kemudian menurut Wahyo Sumijo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability, senada dengan budaya yang ada di Mandar. Budaya yang ada di Mandar mengatakan kei tahu maradia atau anggota ada mendopai, atau dengan kata lain punya kepribadian, naratapai, atau dengan istilah lain punya ability atau kemampuan, dan makapai atau punya kesanggupan atau capability. Iya. Jadi sungguh betapa enaknya sebagai seorang pemimpin bila mana memiliki 3 unsur tadi. Kepemimpinan adalah proses antara hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran atau ketua dalam sistem suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan adalah merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Pemimpin yang ideal atau pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang bertentangan dengan pemimpin yang tidak ideal. Yang mana itu? Pertama, pemimpin yang tidak ideal hanya memerintah. Ya. Kedua, jarang melakukan diskusi dengan anggotanya. Ya. 3, tidak memberikan kewenangan kepada stafnya. 4, tidak memberikan pujian kepada staf yang berhasil. Kemudian selalu terjadi konflik. Selanjutnya tidak terbuka. Dia mempunyai karakter yang tertutup. Tidak bertanggung jawab. Kemudian pemimpin yang tidak memiliki visi tidak akan bisa menjalankan timnya dengan sempurna. Ketika kepemimpin gagal memimpin dirinya sendiri, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu, juga terlibat politik kantor, tidak punya tujuan kerja, kemudian menyalahgunakan sumber daya yang ada dalam organisasi, kemudian tidak melihat peluang yang ada,
Terus yang terakhir, tidak percaya diri. Inilah yang dimaksud dengan pemimpin yang tidak ideal, bertentangan dengan pemimpin yang ideal. Kemudian lanjut saya jelaskan tentang teori-teori pemimpin dan kepemimpinan. Ya. Kita lihat kalau di Mandar itu, kalau tidak naratan, tidak maka, ya. Dan itulah yang harusnya dimiliki pada seorang pemimpin yang ideal. Kemudian teori perilaku. Kepemimpinan merupakan perilaku seseorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Kita lihat ada beberapa tipe atau gaya kepemimpinan yang selama ini kita kenal atau leadership styles. Pertama, tipe otoriter. Ciri-ciri tipe otoriter ini adalah tidak mau mendengarkan saran atau pendapat dari bawahannya atau stafnya. Dia yang dianggap benar. Bawahannya itu dianggap bodoh, tidak tahu apa-apa. Kemudian yang lain ada tipe demokratis. Kecenderungan tipe demokratis ini hampir sama dengan tipe kepemimpinan yang partisipatori. Maksudnya di sini pemimpin tipe demokratis adalah kebalikan daripada tipe otoriter. Tipe kepemimpinan demokratis tidak mau mengambil suatu keputusan bila tidak melibatkan para anggota stafnya atau para bawahannya atau para anggota organisasi. Bila terjadi sesuatu, umpamanya dalam pelaksanaan kegiatan itu ada kesalahan dengan keputusan tadi itu yang demokratis, maka tidak ada masalah. Tidak sama kalau keputusan diambil oleh tipe otoriter. Kalau ada yang salah dalam pelaksanaan kegiatan, maka para bawahan bisa mengatakan rasain, tidak. Karena tidak dilibatkan oleh para bawahannya itu. Kemudian tipe karismatik adalah suatu tipe yang sangat berpengaruh. Kemungkinan orang ini punya kelebihan yang luar biasa, mungkin sebagai warisan dari nenek moyang mereka dalam memimpin masa lalu. Sehingga dibawa sampai kepada cucu-cucunya, bisa melekat atau bisa diwarisi kepemimpinnya itu karena selalu berhasil. Ya. Kemudian tipe paternalistik. Tipe paternalistik ini adalah sifat kebapak-bapaan. Ya. Artinya seorang bapak selalu ingin membimbing kepada anak buah ke arah yang lebih benar, mengarahkan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah tipe militeristik. Tipe militeristik ini adalah mengandung sifat komando. Kalau kita bawa kepada organisasi militer, maka banyak-banyak tipe ini yang dimanfaatkan. Satu kali komando dari atas sampai ke bawah, tidak boleh ada yang berbeda. Apa yang dikomandokan panglima misalnya, itu juga yang harus diikuti oleh para prajurit yang ada di bawah. Ya. Kemudian tipe kepemimpinan laissez-faire. Ini tipe kepemimpinan coba-coba ini. Ya. Mencoba-coba tidak apa-apa. Yang penting dia bisa berhasil. Ini juga salah satu tipe yang sering kita dapatkan dalam kepemimpinan seseorang. Kemudian tipe kepemimpinan menurut Ashley dan sifatnya situasional. Artinya pemimpin ini bisa muncul karena situasi. Contoh misalnya waktu sebelum kemerdekaan, ya, Presiden Soekarno, karena situasinya sangat memungkinkan untuk menjadi pemimpin pada saat itu, maka semua rakyat setuju kalau beliau itu yang jadi pemimpin. Itu menurut situasi. Ya. Berikutnya tentang
pemimpin formal dan pemimpin informal. Atau bisa juga diistilahkan di sini informal non formal. Iya. Yang dimaksud dengan pemimpin formal bahwa dalam kelompok kerja kebanyakan merupakan pemimpin dalam kategori pemimpin formal yang dilahirkan oleh organisasi atau perusahaan. Maksudnya di sini bahwa pemimpin ini bisa lahir karena dibutuhkan oleh organisasi. Mungkin karena yang bersangkutan punya kelebihan, kemampuan, sehingga diputuskan atau dibuat sesuatu keputusan untuk diangkat menjadi seorang pemimpin. Misalnya memimpin dalam suatu biro pada tingkat provinsi, memimpin pada suatu dinas kalau tingkat kabupaten, memimpin pada suatu bagian pada kantor misalnya. Pemimpin formal ini punya kewenangan yang diberikan sesuai dengan keputusan yang ada. Kewenangan, kewajiban, dan hak serta kelebihan dimiliki sehingga masyarakat menunjuk secara resmi untuk menjadi pemimpin, tapi tidak diangkat atau tidak mendapatkan keputusan dalam kelompok itu. Kemudian sesudah pemimpin formal kita tahu dan informal, kita ingin tahu lagi apa oleh Max Weber dalam Haja Sadaria, kekuasaan sebagai suatu kemungkinan membuat seorang aktor di dalam satu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri. Itu kekuasaan. Sumber dan bentuk kekuasaan menurut Machiavelli bahwa hubungan yang baik itu tercipta jika didasarkan atas cinta atau kekuasaan pribadi dan ketakutan atau kekuasaan jabatan. Adapun sumber kekuasaan di sini menurut French dan Revens, kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan paksaan itu menurut French dan Raven. Artinya karena jabatan, karena kewenangan yang dimiliki, maka dia gunakan kekuasaan itu memaksa orang lain. Nah, contoh pada negara, karena ada undang-undang tentang perpajakan, maka di sana dicantumkan suatu mutlak adanya seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Itu karena kekuasaan yang disampaikan atau dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak ada alternatif lain, wajib pajak harus membayar pajak itu sebagai kewajibannya. Kemudian berikutnya kekuasaan keahlian atau expert power. Karena punya keahlian orang sehingga mereka memiliki suatu kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Ya. Kemudian kekuasaan legitimasi atau legitimitas power, ya. Karena legitimasinya, karena jabatannya sehingga punya kewenangan atau punya power atau kekuatan, ya. Sehingga bawahan yang diperintah itu tidak boleh menolak apa yang dia perintahkan. Ya. Kemudian kekuasaan referensi atau referensi power, ya. Ini kadang terjadi karena kekuasaan referensi semacam ini biasa dilakukan oleh orang-orang tertentu sebagai orang yang berpengaruh terhadap suatu kelompok. Kemudian kekuasaan penghargaan atau reward power. Seorang pemimpin, ya, wajibnya atau selayaknya kekuasaan penghargaan ini harus dilakukan atau memberikan reward kepada bawahannya. Ya. Satu-satunya yang bisa mengeluarkan suatu penghargaan terhadap bawahan itu adalah seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin punya kekuasaan, maka itulah harapan kita bisa memberikan reward kepada setiap bawahan yang berprestasi. Ya. Oh, saya kira demikian barangkali yang sempat kita paparkan pada hari ini. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi semua yang mendengar dan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang apa itu kepemimpinan dan bagaimana itu kepemimpinan. Atas perhatian dari bapak-bapak dan para adik-adik mahasiswa, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya pembahasan tema kita siang ini mengenai kepemimpinan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari audiensnya kita di live chat, begini Pak, mengenai kita perhatikan saat pandemi sekarang ini. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan ada beberapa jenis pemimpin ya yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Kira-kira di masa pandemi sekarang ini tipe pemimpin yang mana yang kira-kira yang betul-betul bisa menjadi pemimpin, yang betul-betul bisa menjadi memimpin, bukan hanya menjadi leader ya, tetapi betul-betul bisa dijadikan sebagai panutan misalnya. Iya, silakan Pak sambil menunggu pertanyaan dari audiens. Jadi bagus pertanyaan yang muncul tadi ini. Tipe kepemimpinan yang diharapkan di dalam era COVID-19 ini sementara berlangsung yang begitu kejam, maka diharapkan suatu pemimpin yang demokratis. Artinya pemimpin demokratis ini bisa melakukan suatu kolaborasi pada orang-orang yang dipimpin. Misalnya seorang presiden, bagaimana mengatasi tentang corona ini, maka dilakukan kolaborasi antara para menteri-menteri yang berkenan. Nah, di sini diharapkan ada kerjasama di antara sekian kementerian-kementerian yang ada di Indonesia untuk bagaimana bisa mencapai atau bisa menanggulangi sasaran yang kita akan tuju nanti, yaitu bagaimana supaya pandemik corona ini bisa hilang atau bisa kita minimalisasi di Republik Indonesia ini. Kita tahu bahwa COVID-19 ini berlaku di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia, tapi pelan-pelan dunia-dunia ketika mereka sudah bisa mengatasi, dan mudah-mudahan Indonesia juga dengan sistem yang dilakukan oleh tipe kepemimpinan demokrasi ini bisa menindaklanjuti dan bisa menghabiskan namanya COVID-19 ini dengan prinsip kolaborasi para menteri ini harus betul-betul dicanangkan. Iya, jadi tipe pemimpin yang kita butuhkan untuk saat ini ya menghadapi masa pandemi adalah pemimpin yang demokratis. Iya. Sehingga orang lain bisa tertarik. Dengan demikian, itu salah satu ciri bahwa kita ini sudah memiliki suatu karakter kepemimpinan. Saya kira demikian. Iya, semoga terjawab pertanyaan dari Mas Uki ya mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menumbuhkan sifat kepemimpinan di dalam dirinya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ramlan. Ini dari Prodi Matematika. Pertanyaannya, Pak, jika pemimpin adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab bagi suatu kelompok, mengapa masih ada pemimpin yang tidak bertanggung jawab atas haknya sebagai pemimpin? Iya, silakan Pak. Bagus juga pertanyaannya. Memang tidak bisa kita nafikan bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya bertanggung jawab kepada bawahan tentang pekerjaan atau tanggung jawab yang dia miliki, tetapi dia harus bertanggung jawab kepada dirinya, kemudian bertanggung jawab kepada Tuhannya. Sejauh mana dia melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimilikinya. Memang banyak pemimpin yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Contoh saja biasa terjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi, dia sudah menginstruksikan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri tahu bahwa itu bertentangan dengan aturan. Ya, karena motif yang mendorong pada dirinya sangat kuat sehingga terjadi namanya korupsi. Nah,
orang yang semacam ini jelas tidak akan mampu mempertanggungjawabkan kepada dirinya apa yang dia lakukan, dan tidak mampu mempertanggungjawabkan kepada Tuhannya apa yang dia lakukan, dan termasuk tidak mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ya kasihan orang yang sudah diinstruksikan tadi harus berhadapan dengan hukum. Ya, dia harus dihukum karena kesalahan mungkin administrasi, mungkin sesuatu yang dilakukan yang berdasar dari instruksi dari pimpinan tadi. Idealnya seorang pemimpin yang bagus secara psikologis sekurang-kurangnya dia harus mampu bertanggung jawab bahwa saya yang bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, baru ini maksudnya pemimpin yang bagus, yang bagus. Tetapi kenyataan sekarang banyak pemimpin yang lempar batu sembunyi tangan. Ini yang kita tidak hendaki. Ya. Jadi ini salah satu pemimpin yang tidak mampu melakukan tanggung jawab, artinya tidak memiliki kemampuan untuk maksud saya bagaimana untuk tidak bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Ya. Saya kira demikian mungkin. Terima kasih. Iya, di live chatnya kita masih tersisa beberapa pertanyaan lagi, ya. Termasuk dari Resti Amelia, ya. Dari kesehatan masyarakat, pertanyaan dari Risti Amelia ini tadi sama dengan pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Marsuki mengenai bagaimana cara, ya, pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab, hal-hal apa saja yang harus dilakukan, ya. Sikap-sikap mendasar tadi juga sudah dipertanyakan oleh Marsuki. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ada dari Mansur. Assalamualaikum, Tabe ingin bertanya, apakah seorang introvert bisa mendapatkan peluang untuk menjadi seorang pemimpin? Introvert itu dia adalah personality yang tertutup, ya, tidak banyak bicara, pendiam seperti itu, ya. Apakah seorang yang introvert, yang pendiam, yang tertutup begitu bisa menjadi seorang pemimpin? Terus ada pertanyaan